mari berdasarkan hambanya yang berkenan selalu. Bapak, kami kembali ucap syukur, terima kasih buat kasih Tuhan. Mengiringmu itu adalah kesukaan kami. Kami ucap syukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau. Kami ucap syukur punya Tuhan seperti Engkau dan Juru Selamat seperti Engkau. Engkau Allah yang setia menyertai memimpin kami sampai hari ini Tuhan. Semua itu karena kasih anugerah. Terima kasih Bapa. Saat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati sebagai hamba yang duduk diam Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah ditabur Tuhan bertumbuh berbuah dan akan dalam kehidupan kami. Dan beri kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan segalanya biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Ya, yang datang 100 lebih bersuaranya loyo. Puji Tuhan, kami ucap syukur. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala beserta tim yang sudah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk melayani di tempat ini. Saya sudah 2 kali di tempat ini dan suatu kehormatan buat saya untuk melayani. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya dikasih tema tentang kesetiaan. Memang kalau berbicara tentang kesetiaan, itu kita bisa belajar kepada Tuhan kita langsung, yaitu Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus telah setia sampai akhir, sampai di kayu salib. Tuhan Yesus setia. Dia sebagai manusia menyelesaikan segalanya sampai akhir. Apa yang diberikan oleh Bapaknya dia tuntaskan sampai akhir. Itulah kesetiaan dan ketaatan Yesus Kristus. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan itu. Namun tema yang akan saya bawakan adalah kesetiaan Allah dalam kelemahan kita. Kenapa saya bawa tentang kesetiaan Allah dalam kelemahan kita? Karena akhir-akhir ini, dalam minggu ini, banyak orang yang konseling ke saya, banyak mengalami suatu pergumulan hidup. Ada yang berkata, Pak, saya ini cari kerja cuma dapat. Ada yang berkata yang masalah bisnis, yang punya bisnis, yang sudah punya kerjaan, tapi punya masalah di dalam bisnisnya. Ada juga masalah keluarga, ada juga masalah studinya yang anak-anak muda. Inilah yang menyebabkan bahwa manusia tidak bisa terlepas dari segala masalah. Dan masalah itu seringkali membuat hidup kita menjadi lemah. Bapak kok bisa menjadi lemah? Buktinya banyak orang konseling ke saya selalu bertanya, Pak, sampai kapan ini selesai? Semua pertanyaannya itu sama, Pak, sampai kapan masalah ini selesai? Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya juga sudah melayani Tuhan, sampai kapan? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu kesetiaan Allah dalam kelemahan kita. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Yang punya Alkitab bisa dibuka, yang punya handphone juga bisa dibuka. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Ayo kita baca bersama-sama aja ya supaya kita bersemangat. 2 Timotius 2 ayat 13. Sudah ketemu semua? Amin. Yang belum bilang sih ya. Oke, 3, 2, 1. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
2 Timotius ini adalah surat Paulus yang di dalam penjara. Ketika waktu itu Paulus di penjara yang kedua kalinya di Romawi di bawah pemerintahan Nero. Di dalam penjara ini dia lebih tersiksa karena dibedakan waktu pertama di penjara. Waktu pertama itu adalah penjara kota. Jadi dia bisa masih mengunjungi jemaatnya, dia masih bisa mengunjungi sahabatnya. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 28. Tetapi di dalam penjara yang kedua ini, dia dimasukkan sel yang gelap, pengap, dan tidak bisa dikunjungi oleh siapapun. Dan di dalam 2 Timotius ini dikatakan bahwa dia tidak hanya merasa sendirian, dia juga merasa kesepian. Karena apa? Karena ditinggal oleh sahabat-sahabatnya, ditinggal oleh pelayan-pelayannya. Dan bukan berhenti saja, dia juga merasa tertekan. Karena lagi menunggu apa? Eksekusi, hukuman mati. Coba saudara bayangin, di dalam penjara, gak bisa kemana-mana, gak bisa dikunjungi, dan menunggu eksekusi mati. Hanya menghitung hari demi hari. Itu kondisinya Paulus. Namun di dalam situasi yang berat, di dalam situasi yang suram, Paulus menunjukkan keteguhan imannya, keteguhan hatinya. Dia menulis surat untuk Timotius. Timotius ini adalah seorang anak muda seperti saudara-saudara yang di sini. Dia murid yang setia. Dia selalu pelayanan rekan kerjanya Paulus dalam perjalanan dalam pengajaran Injil, dalam misi penyebaran Injil keselamatan. Nah, di sini Paulus memerintahkan Timotius agar Timotius waspada dan menjaga kemurnian hatinya. Dia diminta Paulus untuk menjaga kesetiaan hatinya kepada Tuhan karena kedepannya banyak penganiayaan. Karena pada waktu itu memang banyak orang Kristen yang dianiaya. Karena pada zaman itu adalah kekaisaran Nero. Tahu kan kalau Nero yang memerintah? Orang Kristen dibantai, orang Kristen diadu dengan harimau, orang Kristen bahkan dibakar hidup-hidup dengan jerami, dijadikan penerangan jalan. Itu Nero, sangat-sangat kejam. Nah, oleh sebab itu Paulus berkata kepada Timotius, kuatkanlah hatimu, janganlah engkau gentar, janganlah engkau mundur dari imanmu. Karena pada waktu itu juga ada pengajaran-pengajaran sesat yang menyerangnya. Ada juga nabi-nabi palsu. Jadi pada waktu itu banyak masalah kehidupan yang dihadapi orang percaya. Dan di sini kita bisa belajar kalau kita saat ini mengalami pengajaran-pengajaran sesat sejak dulu sudah ada Bapak Ibu. Nah, kalau dulu kita mengalami penderitaan, siksaan, hinaan, dulu juga ada zaman Paulus. Bahkan dulu itu ajaran palsunya lebih banyak. Sebetulnya ajaran palsu zaman sekarang itu meniru dulu seperti gnostik, ya, askesisme dan sebagainya. Itu ajaran-ajaran. Jadi kondisinya tertekan, kondisinya tidak mengenakan, tetapi Paulus tetap menulis surat kepada Timotius, yaitu sahabatnya, anak didiknya, untuk terus mengabarkan Injil. Di sini kita bisa belajar Bapak Ibu tentang kesetiaan itu. Kita bisa belajar bahwa apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini, tetaplah setia pada Kristus. 4 hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini tentang 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Di sini yang pertama dikatakan mati bersama Kristus, hidup bersama Kristus. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 11 dikatakan jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Pernyataan ini menunjuk pada identifikasi kita tentang kematian Kristus melalui baptisan dalam kehidupan kekristenan kita. Di sini dikatakan jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ini ada maknanya Bapak Ibu. Yang pertama adalah makna baptisan, di mana baptisan itu sebagai lambang
simbol dari kematian, ditenggelamkan mati, dan timbul adalah kebangkitan. Mati atas dosa dan bangkit memakai apa? Manusia baru. Mati menanggalkan manusia lama, bangkit memakai manusia baru. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kekristenan itu sama simbolnya dengan baptisan. Bahwa ketika kita sudah diselamatkan oleh Kristus, selayaknya kita sebagai anak Tuhan meninggalkan hidup yang lama dan memakai hidup yang baru. Hidup yang baru itu apa? Yaitu hidup yang sesuai dengan karakter Kristus. Hidup yang sesuai apa yang dimau Kristus. Karakter Kristus itu apa? Satu-satunya adalah kasih. Sudahkah kita memiliki kasih itu? Itulah manusia baru. Di sini juga dikatakan dalam Roma 6 ayat 5, Paulus mengajarkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya, sehingga kita juga dapat hidup dalam kebangkitannya. Artinya begini Bapak Ibu, disatukan oleh kematian dan kebangkitan ini ada makna eskatologis. Makna eskatologisnya adalah kita hidup di dalam Kristus dan pada akhirnya kita ikut mengalami kebangkitan bersamanya. Bahwa kita orang-orang percaya suatu saat akan dibangkitkan pada akhir zaman. Bahwa kita orang-orang yang percaya tidak ditinggalkan begitu saja, selesai mati ya wis, enggak. Bahkan kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa kehidupan yang sekarang ini adalah bukan kehidupan kita. Kita hanya di sini sementara. Mazmur berkata bahwa hidup kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, selebihnya penderitaan. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita sebenarnya ini bukan di dunia ini, tetapi hidup kita sebenarnya adalah di surga kelak bersama Kristus. Saya sering melayani kematian kalau biasa. Ketika ada keluarga yang menderita, bersedih maksud saya, banyak yang menangis. Khotbah saya selalu berkata bahwa kematian orang Kristen adalah awal dari kehidupan. Kematian orang Kristen adalah suatu sukacita, bukan sukacita. Ketika saya pakai judul itu, kematian orang Kristen bukan sukacita, tapi sukacita. Awal saya sampaikan banyak orang yang melihat, banyak orang kaget. Wong lagi berduka cita atau disuruh bersuka cita. Tetapi ketika saya sampaikan bahwa kenapa kita harus bersuka cita, karena di dalam kematian itu adalah awal daripada kehidupan bersama Kristus. Dan hidupnya sampai kapan? Sampai kekal. Bukan 80 tahun, 100 tahun, atau 150 tahun. Firman Tuhan mengatakan kekal. Dan di sana Tuhan memberikan bahwa hidupnya itu di rumah Tuhan, yaitu di surga. Di surga tidak ada ratap, tangis, retak gigi, tidak ada ketakutan, kekhawatiran, sakit, penyakit, tidak ada. Di situ baru keluarganya bisa tersenyum. Ketika saya katakan bahwa almarhum sekarang sudah berada di surga bersama Bapa, hidupnya sudah enak, terlepas dari sakit penyakit, terlepas dari penderitaan, terlepas dari apa? Beban hidup di dunia ini. Baru dia senang. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan, kalau bagi yang belum mengenal Kristus, tetaplah. Yang sudah mengenal tetaplah percaya, belum mengenal, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena waktu biasa itu kan, meskipun Kristen, tapi yang datang, yang melawat itu kan, ada juga yang non-Kristen. Dari situ kita mengabarkan Injil bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Kristus. Nah, inilah kesetiaan Allah dalam hidup kita. Dia setia menuntun kita. Dia setia menolong kita. Dia setia membawa kita di dalam kehidupan kekal. Kalau saya boleh bercerita, kemarin
Saya ditanya oleh seseorang, Pak Geja itu dari kecil itu sudah Kristen ya? Terus saya bilang, enggak. Saya sejak kecil itu dari keluarga non-Kristen, alias Muslim. Ayah saya orang NTT Kupang, ibu saya orang Surabaya asli. Keluarga ibu saya, dari kakek nenek saya, kakek saya orang Arab, nenek saya orang Madura. Lahirlah ibu saya, orang Surabaya. Sedangkan ayah saya, orang NTT Kupang. Ya kan? Sini Kristen, ibu saya Muslim. Merantau di Surabaya, jadi TNI Angkatan Laut, akhirnya bertemu dengan ibu saya, akhirnya mereka berpadu dan jadilah saya. Jadi saya 5 bersaudara, saya anak nomor 4, semua anak Muslim. Karena hidup saya, rumah saya di Dinoyo, itu keluarga saya semua. Sebelahnya Bogoroti Susana ya. Nah, di situ sampai sekarang itu ada paman ibu saya, keluarga saya semua. Dan di situ lingkungannya kuat yaitu Muslim. Jadi saya semuanya keluarga saya Muslim. Tapi firman Tuhan mengatakan satu orang selamatkan, seisi rumah diselamatkan. Ayah saya orang Kristen, tiba-tiba kakak saya masuk Kristen SD. Tiba-tiba juga saya SMP diinjili sama anak kos. Karena rumah saya yang di sini, dan rumah orang tua itu dikoskan dan diinjili anak kos. Ya, yang mudah-mudahan seperti kalian semua ini, dulu saya masih SD itu diinjili. Dan ketika itu saya menerima, yang sekarang saya tahu, kok ada damai ya? Nah, waktu SD saya tidak ngerti rasanya damai itu di mana, tapi ketika dia menyatakan kasih Kristus, hatiku kok tenang ya. Akhirnya saya nggak berani, belum berani masuk Kristen, dan pada SMP saya memberanikan diri untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya ke gereja. Dan di sini saya akhirnya dapatkan yang namanya kehidupan kekal, yaitu janji keselamatan. Saya bersyukur. Kenapa? Kalau tanpa orang-orang yang sudah menginjili saya, kalau saya sampai sekarang belum selamat, nah besok matinya ya apa? Kenapa? Satu-satunya jalan hidup di dalam Tuhan, di dalam kekekalan hanya melalui Yesus Kristus. Di situ saya melihat. Terima kasih. Di situ saya melihat Tuhan mengasihi saya. Tuhan setia kepada saya. Akhirnya saya diselamatkan dan bisa berdiri di sini dan menjadi pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Itulah kesetiaan Tuhan. Kita mati bersama Tuhan dan dibangkitkan bersama Tuhan. Artinya kita hidup lama, kita bakal baptisan, kita sudah dibaptis, meninggalkan manusia lama, memakai manusia baru, dan pada nantinya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kekal. Yang kedua adalah bertekun dalam iman dan memerintah dengan Kristus. Kalau saudara baca dalam ayat 12a, menekankan pentingnya ketekunan. Di sini 12a dikatakan jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa kesetiaan juga berarti bertekun. Artinya bertahan dalam iman. Sebagai orang percaya, ketekunan itu adalah kunci dalam perjalanan iman kita. Ketika kita menghadapi tantangan, godaan, atau penganiayaan, kita dipanggil untuk tetap tekun dan tetap setia. Artinya Bapak Ibu bahwa kesetiaan ini berarti tetap percaya menjadi pengikut Kristus, meskipun jalan yang kita tempuh ini tidak mudah. Meskipun jalan yang kita jalani ini nggak gampang. Apalagi dalam penderitaan kita harus mengingat bahwa ada janji Tuhan, bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa menghadapi dan keluar dari masalah tersebut. Paulus tahu betul bahwa perjalanan kehidupan Kristen itu tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi Paulus memberikan suatu penghiburan bahwa kita tetap setia sampai akhir.
Kenapa? Karena di dalam kita setia sampai akhir, di sini ada janji Tuhan. Dikatakan bahwa kita akan memerintah bersama Kristus. Nah, inilah yang janji yang menguatkan kita. Inilah janji yang memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap setia, untuk tetap teguh percaya kepada Kristus dan memiliki pengharapan kepada Kristus. Sehingga nantinya janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, yaitu memerintah bersama Kristus. Memang banyak tekanan hidup, memang banyak penderitaan, memang banyak suatu himpitan, jalan buntu, tetapi tetaplah setia. Barusan ada yang sering habis siang pulang gereja, seorang ibu, dia single parent, anaknya masih SD. Dia dikeluarkan dari pekerjaan karena seorang Kristen. Cuma sebentar aja, nggak sampai 3 bulan, ada salah satu orangnya kan suami istri. Istrinya tahu kalau itu orang Kristen, karena waktu itu suaminya masukan kerja di laundry, dan nggak sampai 3 bulan dia tahu dia orang Kristen, akhirnya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, dia otomatis cari pekerjaan nggak gampang. Ada pekerjaan jauh di Sidoarjo, di daerah Perak, di mana sebetulnya banyak pekerjaan, tapi kendalanya nggak punya kendaraan sepeda motor. Terus dia ngekos, otomatis kos-kosnya nggak bisa bayar sampai 2 bulan lebih, dan otomatis dia diusir dari kos-kosan. Anaknya juga nggak bisa sekolah. Karena apa? Karena belum bayar sekolah. Dia berkata sama saya tadi, waduh, ikut Tuhan itu nggak gampang ya. Bahkan dia masang status. Kemarin Pak Ence saya sampai masang status. Tuhan, aku boleh give up enggak? Dia ngomong, aku boleh give up enggak? Dia boleh menyerah enggak? Dan saya katakan, capek boleh, berhenti boleh, tapi jangan menyerah. Karena apa? Karena ketika menyerah, itu tandanya kita tidak percaya sama Kristus. Boleh berhenti sejenak boleh, tapi jangan menyerah. Ketika kita sudah menyerah, itu tandanya kita sudah tidak percaya kepada Kristus. Saya katakan pasti ada pertolongan. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Pasti. Memang gak gampang kok. Teorinya gampang, tapi sebetulnya gak gampang. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, kita tahu seperti itu gimana gitu. Jadi mau gak mau, kita sebagai hamba Tuhan harus jadi berkat untuk mereka. Harus bantu. Dan inilah penderitaan orang yang percaya. Gak gampang jadi orang percaya. Kalau semuanya berjalan dengan baik, mudah, gampang. Kita bisa percaya, kita bisa berkata, kita bisa percaya kalau Yesus itu baik, kalau Yesus itu menyertai kita, kalau Yesus itu menuntun kita. Tapi bagaimana kalau keadaannya semakin hari semakin tidak baik? Semakin hari berdoa, semakin hari berharap sama Tuhan, semakin hari tidak ada jawaban, dan semakin hari semakin terpuruk. Itu yang dialami orang-orang yang percaya saat ini. Tapi saya selalu bilang, percaya sama Tuhan, kalau tiba waktunya Tuhan pasti tolong. Karena itu merupakan suatu proses hidup untuk memprosesmu. Karena dalam 2 Korintus dikatakan, dalam kelemahan pula kuasa Tuhan sempurna. Akhirnya dia ingat perkataan ini. Oh iya Pak, saya baru ingat. Pastilah ada pertolongan Tuhan. Iya, dalam kelemahan saya seperti ini, tapi banyak orang yang menolong kok untuk kehidupan sehari-hari. Memang saya tidak dapat pekerjaan, memang saya masih belum dapat pekerjaan, memang saya masih belum ada sepeda motor. Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang datang menopang, dan herannya dia berkata, ternyata orang di luar Tuhan pun dipakai Tuhan
untuk memberkati. Dan di situ baru tahu, badan itu orang nggak percaya, ini tetangga sakit, dipakai Tuhan untuk memberkati setiap hari untuk ngasih makan. Dari situ orang melihat bahwa Tuhan tetap bekerja di saat hidupmu terpuruk sekalipun. Tuhan ada, kasih Tuhan tetap melindungi, menyertai, memimpin hidup. Jadi jangan give up, jangan menyerah. Sampai dia katanya mau mundur dari pelayanan, saya katakan jangan. Justru dari itu pelayananmu harus genjot, harus digas kalau bahasa Jawanya. Gas terus. Seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kasih setia Tuhan. Buktinya ada pemeliharaan Tuhan. Kasih setia itu terus berjalan memelihara. Meskipun kita berjalannya tertati-tati, tetapi di situ engkau mengalami Tuhan secara langsung. Itulah kasih setia Tuhan. Jadi jangan menyangkal Kristus. Di sini akan diperingatkan dalam yang ketiga adalah dalam ayat 12b. Ini memberikan peringatan yang keras. 12b dikatakan ayat, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Artinya Bapak Ibu bahwa menyangkal Kristus berarti menolaknya. Baik melalui perkataan kita, baik melalui tindakan kita. Di mana di dalam situasi yang terdesak, iman kita ini diuji. Iman kita ini lagi dilihat sama Tuhan. Apakah engkau tetap setia kepada imanmu atau tidak? Apakah engkau tetap setia menjadi pengikut Kristus atau tidak? Hati-hati, penyangkalan itu bisa datang. Mungkin kita tidak menyangkal Kristus melalui perkataan kita, tapi kita menyangkal Kristus melalui perbuatan kita. Dengan cara apa? Banyak saya lihat banyak di gereja. Orang-orang pelayan itu mundur pelan-pelan. Biasanya dia pelayannya all out. Dia dengan semangat. Akhirnya mundur pelan-pelan. Pelayanannya udah nggak ada semangatnya lagi. Pelayanannya akhirnya berkurang. Ya, yang penting aku datang, yang penting aku melayani Tuhan. Ya, yang penting aku bagian musik, jalankan musikku, bagian itu. Sudah tidak ada rasa lagi, rasa semangat, rasa memiliki kasih bahwa yang aku layani adalah raja segala di atas raja. Tidak ada lagi, hatinya tawar, hanya rutinitas saja. Dan lama-lama akhirnya mundur pelan-pelan. Itu banyak yang saya lihat. Yaitu yang dinamakan penyangkalan Kristus. Memang tidak secara langsung. Memang dia tidak mengatakan Yesus, aku udah enggak ikut-ikutan Yesus, sudah aku menolak Yesus. Secara langsung dia enggak. Tetapi secara sikapnya, tindakannya, perbuatannya tidak mencerminkan Kristus di dalam dirinya. Banyak hal yang terjadi dalam anak-anak muda. Saya berharap dan berdoa supaya yang tepat ini tidak ada hal yang seperti itu. Jadi tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Amin. Yes. Jadi Bapak Ibu, ayat ini juga mengingatkan kita ya. Di dalam Matius 10 ayat 33, di situ dikatakan perkataan Yesus, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku di surga. Jadi dalam kehidupan kita sangat berhati-hati. Jangan menyangkal Tuhan dalam tindakan. Banyak orang tidak menyangkal dalam perkataan, tetapi dalam tindakan. Hati-hati. Ada juga kemarin saya lihat anak muda. Dia menyangkal Yesus karena apa? Hidupnya nggak dapat jodoh. Pak Yoko, Pak Seni sudah lulus kuliah, pacaran nggak pernah. Ada yang pacaran nggak pernah, ada yang pacaran putus, sudah dikejar umur, sudah bekerja, udah ini, nggak dapat jodoh. Dan
anak ini akhirnya dapat cewek, really, ceweknya orang seberang. Dan dia berkata kepada saya, dan ini anak didik saya, anak rohani saya. Sudah dia dulu dari seberang, jadi bisa injilin jadi Kristen, dibaptis, saya kasih Alkitab, saya berjalannya waktu nggak ada jodoh, sulit, pacaran putus. Terus di sini ada yang cewek yang setia, katanya, saya nggak tahu setianya gimana. Karena firman Tuhan mengatakan seiman dan sepakat. Seiman aja belum saya katakan, itu bukan judulnya. Tetapi dia berkata, loh, kan kita nggak tahu rencana Tuhan. Nanti kan dia saya injili, setelah saya injili, nanti kan masuk Kristen, kan bisa jadi jodoh. Kita kan nggak tahu. Tuh kelihatan dia menuju satu orang. Loh, itu tuh loh, berhasil menginjili, akhirnya dia menikah, jadi suami istri, jadi seiman, dan jadi pelayan Tuhan. Dia membandingkan. Saya bilang, hidupnya dia sama hidupmu nggak sama. Jangan coba-coba. Jangan mencobai Tuhan. Apa yang terjadi? Diteruskan, cintanya semakin dalam. Apa yang terjadi? Dan pada waktu pernikahan saya dikabari, Pak, saya mohon maaf, saya ikut pacar saya. Dia masuk, saya marahi dia. Sebagai bapak rohaninya saya marahi. Hati-hati ya. Saya sudah ngomongi kamu. Kalau terjadi apa di kemudian hari, biarlah Tuhan akan membebaskan saya. Keselamatannya di dalam Tuhan. Besok-besok kamu nggak bisa mempercayai nanti ada penghakiman. Jangan masuk Muslim. Tetap lakukan iman. Apa yang terjadi? Malah Alkitab dibalik nama aku. Dikembalikan ke saya. Kita menikah. Iya, Pak, ini pilihan. Akhirnya menikah. Meninggalkan Kristus dan masuk lagi. Lah ini loh, meninggalkan Kristus karena jodoh. Tanpa disadari dia menolak Kristus dengan apa? Bukan tindakan, perkataan, tindakan, sikap dan hatinya meninggalkan Kristus. Dan itu hati-hati. Dan barusan ngomong sama saya, terjadi pertengkaran terus sampai mau cerai lagi. Tak omongin salamu dewe, kan sudah tak omongin. Resiko ditanggung penumpang. Makanya hati-hati anak muda, jangan jangan show of force. Loh Pak, nanti dia tak injili, nanti percaya sama saya. Biasanya cowok itu. Kalau dapat cewek nanti tak injili biar masuk Kristen, jadi nanti seiman, jadi aman, gitu ya. Hati-hati. Jangan menyangkal Kristus. Jodohmu itu Tuhan sudah kasih seiman, sepadan, dan seimbang. Sudah cari yang seiman aja. Seiman aja belum tentu jodohmu, apalagi nggak seiman, nggak aman ya. Oke, selanjutnya terakhir. Kesetiaan Allah melampaui kelemahan kita. Di dalam ayat 13 ini memberikan penghiburan yang besar. Di situ dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di sini dikatakan bahwa meskipun kita tidak setia, Allah tetap setia karena dia tidak menyangkali dirinya. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah Allah yang setia. Bahkan sekalipun kita tidak setia, kesetiaannya tidak tergantung kepada kita. Jadi kesetiaan Allah itu tidak bergantung kepada kita. Meskipun kita tidak setia, Allah yang kasih itu tetap setia. Bahwa kasih setianya ini tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan itu tetap kasih, Tuhan itu tetap setia. Kalau kita sudah tahu kalau Tuhan itu tetap setia pada kita sebagai orang percaya, seharusnya melakukan seperti yang Tuhan lakukan, yaitu tetap setia mengikut Kristus. Jadi kesetiaan itu sangat penting bagi orang yang percaya. Sangat penting.
kita sangat penting mengingat dan mengetahui bahwa Allah itu tetap setia. Mungkin seringkali kita gagal. Mungkin seringkali saudara-saudara dan saudara sering gagal dan menjalani panggilan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saudara merasa saya nggak layak. Kadang saudara sudah menerima panggilan Tuhan, tetapi saudara sering gagal. Saudara sering meninggalkan Tuhan, terus kembali pelayanan lagi, meninggalkan lagi, pelayanan lagi. Tapi saya yakin Tuhan tidak pernah gagal membentuk saudara-saudara di sini. Seperti contoh, Yunus. Ketika Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia melarikan diri kemana? Tarsis. Ujung-ujungnya apa? Dimakan hiu, dia bertobat, ikan besar, mau hiu, mau paus, pokoknya ikan besar ya. Di sekolah minggu itu saya ingat ada yang bilang hiu, paus. Tapi di Alkitab dikatakan ikan besar. Saya itu selalu mengikuti anak-anak sekolah minggu. Hiu. Dimakan ikan besar, ujung-ujungnya dimuntahkan. Bahasa Jawa ini dilepeh. Di mana? Niniwe. Dan di sini kita melihat bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara kalau sudah mengenal panggilan saudara, kalau saudara tetap pergi jauh dari Tuhan, sudahlah, ujung-ujungnya engkau dilepeh di situ. Ujung-ujungnya engkau dimuntahkan di situ. Ada yang dipanggil Tuhan pelayanannya menjadi WL. Dia sering lari dari WL, enggak, kadang melayani, kadang enggak, kadang melayani, kadang enggak. Ujung-ujungnya Tuhan proses hidupnya dan sekarang dia bertobat akhirnya menjadi setia menjadi seorang WL. Saya sering mendengar teman saya jadi penginjil. Dulunya nggak mau nginjil. Ya kadang-kadang mau nginjil, habis itu ya udah kerja, sekuler, udah enggak. Kalau ada waktu yang nginjil, diproses dalam kehidupannya, dia baru ingat, oh iya ya, Tuhan pernah manggil aku sebagai penginjil. Akhirnya nginjil lagi, ujung-ujungnya dilepeh di situ. Oleh sebab itu, kenalilah panggilanmu supaya engkau bisa setia kepada panggilan. Kalau panggilanmu sebagai pemain musik, setialah dalam pemain musik. Kalau panggilanmu sebagai WL, singer dan sebagainya, pelayan firman Tuhan, atau apapun kau dipakai Tuhan penginjil, setialah pada panggilannya. Karena Tuhan yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kamu. Dia tahu hidupmu, dia tahu yang kau cocoknya itu di titik mana pelayanan ini bisa bertumbuh. Tuhan tahu. Jadi jangan lari dari panggilanmu, kenali panggilanmu. Kalau saudara lari dari panggilanmu, maka ujung-ujungnya Tuhan proses dan kembali lagi pada panggilan. Kenapa? Di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kita percaya Yesus sangat luar biasa, Tuhan kita sangat luar biasa. Dia merencanakan kita, memberikan pengharapan yang luar biasa dalam hidup kita, bahwa rancangannya tidak pernah gagal, rancangannya penuh damai sejahtera, penuh pengharapan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan hidup kita, tetaplah setia melayani Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu dalam 2 Timotius 2 ayat 11-13 ini mengingatkan kita akan panggilan untuk hidup kita agar kita setia bertekun dalam iman. Meskipun hidup penuh tantangan, kita memiliki pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal bersama Kristus. Kita juga diingatkan supaya berhati-hati agar kita tidak menyangkal Kristus baik dalam perkataan kita maupun perbuatan. Namun di atas semuanya itu kita disegarkan oleh penghiburan bahwa meskipun kita gagal, kita tahu Allah tetap setia. Kesetiaannya tidak tergantung pada hidup kita, tetapi pada siapa Dia, yaitu Tuhan yang panjang sabar dan setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita semakin bertekun dan mengandalkan kasih setia Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Karena kesetiaannya adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Karena kita adalah suratan terbuka. Orang melihat hidup kita bahwa ada Kristus yang di dalam hidup kita, dan orang akan melihat bahwa di dalam hidup kita ada
kasih setia atau tidak. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ucap syukur, terima kasih. Firman-Mu sudah selesai disampaikan, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus tetap bekerja. Tuhan yang Maha Setia, terima kasih atas kesetiaan-Mu yang melampaui kelemahan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia dan bertekun dalam iman, mengikuti Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka. Berikanlah kami kekuatan untuk bertahan dalam iman dan menjaga komitmen kami kepadamu, sehingga hidup kami mencerminkan kesetiaan-Mu Tuhan dan menjadi saksi akan kasih kuasa-Mu. Kami bersyukur Bapa, karena meskipun kami seringkali gagal, Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.